Putra Papua John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri RI dinilai akan mempercepat pembangunan dari Papua. Sudah bersama kami di studio ada Pak Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bapak John Wempi Wetipo. Apa kabar? Selamat siang Pak John Wempi. Selamat siang, puji Tuhan kabar baik. Alhamdulillah puji Tuhan kabar baik. Pak John Wempi, perlu saya sampaikan di publik bahwa sebelum dialog berjalan kita sudah tes COVID-19 dan hasilnya dinyatakan negatif atau non-reaktif. Dan kami membuka masker ketika berdialog. Langsung saja Pak John Wempi pindah pos nih Pak ya dari Kementerian PUPR sebagai Wamen, kemudian sekarang di Wamendagri ya Pak John Wempi. Apa yang menjadi fokus utama Anda saat ini di Kementerian Dalam Negeri? Pertama-tama saya kira terima kasih buat CNN yang memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan apa yang akan dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan 3 DOB yang baru disahkan. Memang sebelumnya saya ada di Kementerian PUPR itu kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Nah kemudian sekarang saya belum 2 minggu genap untuk melaksanakan tugas yang baru sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah terkait dengan DOB yang baru memang ini prosesnya yang cukup panjang yang sudah dilakukan DPR bersama pemerintah dan baru tanggal 30 kemarin disahkan menjadi undang-undang. Nah ini tugas berat menanti kita untuk bagaimana menata, mempersiapkan sampai dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Baik, DOB nanti kita akan kilas lebih dalam di segmen berikutnya Pak John Wempi, tapi saya ingin tahu terlebih dahulu seperti apa sinergi yang Anda bangun dengan Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian ketika Anda masuk ke kementerian baru ini, di pos baru. Ya, waktu saya datang, kesan pertama yang saya dapatkan itu karena beliau dulu jadi Pak Mendagri itu dulu Kapolda di Papua dan sebelum beliau Kapolda itu saya sangat dekat karena hobinya kita sama, saya orang gunung yang suka diving. Jadi saya dengan Pak Tito sangat dekat sekali dan beliau menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden karena dengan tugas yang berat mengurus dari Sabang sampai Merauke, membuat kehadiran Wakil Menteri akan membantu tugas Pak Mendagri selama ini banyak hal yang belum dituntaskan, apalagi terkait dengan DOB yang baru. Saya berharap dengan kehadiran saya ini memberi dampak yang signifikan bagi kerja-kerja pemerintah ke depan yang lebih solid dan lebih baik. Banyak yang harus dikerjakan menurut Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito. Apa yang disampaikan Pak Menteri kepada Anda untuk segera dituntaskan saat beliau ini? sampaikan kepada saya bahwa persoalan bangsa yang ada saat ini itu kurang lebih 40% permasalahan itu ada di Papua. Dan bagaimana kehadiran saya sebagai putra Papua itu membuat solusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Dan beliau sampaikan kepada saya bahwa Papua, bahwa saya kenal kondisi alamnya, kemudian masyarakatnya, semua saya kenal dan beliau menaruh harapan besar kepada saya untuk membantu Pak Mendagri untuk menyelesaikan paling tidak bisa mengeliminir persoalan-persoalan yang ada di Papua. Persoalan seperti apa yang dikatakan Pak Mendagri? Ini termasuk dengan keamanan, kemudian terkait dengan soal kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, apalagi dengan sekarang hari ini dengan kebijakan pemerintah pusat untuk pemekaran dengan 3 DOB yang baru. Ini kan daerah yang sama sekali baru, sehingga bagaimana menata pemerintahan itu lebih baik, mendaruh fondasi yang lebih baik, sehingga pada saat pemilu 2024 dilaksanakan, akhirnya akan ada pemilihan gubernur definitif. Kita membangun fondasi yang lebih baik, lebih kokoh, sehingga ada yang bisa dapat meneruskan ke depan lebih baik. Dan saya sudah sampaikan sama Pak Mendagri untuk saya akan bekerja lebih baik, bagaimana untuk membangun trust kepada Pak Mendagri sendiri, tapi buat juga negara. Baik, persoalan yang saya catat tadi ada keamanan, kemudian kesejahteraan, termasuk juga pendidikan. Untuk langkah keamanan dan kesejahteraan, apa yang sudah dilakukan di Papua? Kesejahteraan ini kan sebenarnya kan sudah ada Impres nomor 9 tahun 2020 terkait dengan percepatan pembangunan kesejahteraan ini sudah ada. Nah ini akan menjadi tugas kita juga adalah bagaimana ada proses pembentukan BP3OKP. Ini kan Badan Pengelola Otsus. Nah ini kan dengan pemekaran ini, dengan BP3OKP yang sudah ada, ini kita lagi cari untuk memilih putra-putra Papua terbaik, baik Papua maupun Papua Barat, untuk bagaimana bersama ada di dalam badan ini untuk menyelaraskan kepentingan kesejahteraan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya buat rakyat Papua, baik Papua maupun Papua Barat gitu. Nah, kemudian terkait dengan soal DOB yang baru, bagaimana mungkin selama ini ada terjadi ketimpangan, kesenjangan dengan segala macam, dengan kehadiran ini
memberikan harapan dengan kesejahteraan yang lebih baik buat masyarakat Papua. Untuk sinergi dengan putra-putra daerah seperti ini, seperti apa yang dilakukan di daerah agar pendekatan persuasif juga dilakukan, keamanan juga kondusif saat ini? Ini kan sebenarnya kan dengan pemekaran 3 DOB ini adalah sasarannya untuk OAP, ya, orang asli Papua. Makanya dengan penempatan ada 3 provinsi ini persentase 80-20. 80-nya untuk orang asli Papua dan 20 untuk non-OAP untuk membackup supaya bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan, sehingga kehadiran DOB ini manfaat lebih besar untuk OAP. Nah, bagaimana kita mengawal sebagai pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, akan bisa mengawal proses ini lebih baik, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat itu benar-benar bisa tercapai. Karena memang sejak lahirnya Undang-Undang Otsus itu di tahun tahun 2001 itu ya tidak berjalan berbanding lurus begitu. Jadi kalau pemerintah pusat mengatakan bahwa mengucurkan dana yang begitu besar, tapi belum nampak hasil di masyarakat di Papua, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Otsus gagal dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya kan berpulang kepada para pemimpin yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah. Nah, ini yang saya berharap dengan keberadaan saya bisa mengawal ini, sehingga mari kita tegak lurus bekerja buat bangsa dan negara, terlebih bekerja buat rakyat yang ada di Pak John Wempi, Anda katakan ini ada badan BP3OKP. Benar. BP3OKP ini sejauh ini pengawasan seperti apa dari Anda? BP3OKP ini kan baru kita draftnya, baru kita kasih naik. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan bisa kita sahkan, dan ini kan yang di bawah komando Bapak Wakil Presiden. Nah, beliau kemarin jam 10 pagi memanggil saya untuk menanyakan terkait dengan percepatan BP3OKP ini, supaya dengan pengesahan undang-undang 3 DOB yang baru ini kita selaraskan supaya bisa berjalan paralel, sehingga harapan kita untuk kesejahteraan rakyat itu bekerja bersama untuk mencapai apa yang diharapkan oleh negara. Baik, Pak John Wempi dan juga pemirsa, saya juga ingin tahu ini Pak John Wempi, seiring dengan pemekaran 3 provinsi baru di Papua, optimiskah seorang Wamendagri untuk langkah ini akan membuat Papua menjadi lebih baik? Sangat. Tapi ditahan Pak John Wempi, jawabannya akan Anda elaborasi nanti setelah jeda. Kita akan kembali dengan perbincangan bersama Pak Wamendagri John Wempi Watipu di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami. Saya masih bersama Bapak John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri RI. Kita lanjutkan kembali dialognya Pak John Wempi. Tadi kita membahas soal bagaimana persoalan yang Anda hadapi bersama Pak Mendagri Tito Karnavian, apa yang harus diselesaikan, ada keamanan, kesejahteraan, dan juga persoalan dari pendidikan di Papua. Nah, sekarang kita bergeser soal bagaimana Anda menanggapi dari Presiden yang berpegang kepada doktrin Indonesia sentris dalam program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, Pak John Wempi. Apa yang menjadi PR utama Anda untuk mewujudkan Indonesia sentris ini? Ini kan sebenarnya yang jadi misi besarnya Pak Presiden ya. Supaya tidak boleh ada istilah Jawa sentris. Jawa sentris. Ya. Kenyataannya sampai hari ini, dulu saya kurang lebih 10 tahun jadi bupati di Kabupaten Jayawijaya. BBM-nya itu sangat sulit. Tapi dengan kebijakan Pak Presiden penyamaan harga, BBM di Jawa dengan di wilayah gunung, meskipun naik pesawat tapi tetap harganya sama. Itulah. Nah, ini adalah satu terobosan. Gitu. Karena jarak antara Jayapura dengan Wamena itu kalau lewat jalan darat itu kurang lebih 584 kilo. Nah, sekarang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merintis jalan yang belum diaspal itu kurang lebih sekitar 70 kilo. Nah, 70 kilo ini yang kita harapkan bisa cepat bisa dituntaskan supaya harga semen antara Jayapura dengan di Wamena itu hampir harus sama. Gitu loh. Kalau di Wamena hari ini katakanlah 400.000 per sak. Di Jayapura kurang lebih 80-90 ribu. Ini kan masih terjadi ketimpangan. Tapi kalau dengan pengesahan undang-undang DOB kemarin yang tanggal 30 Juni itu, ini akan memberikan ruang bagaimana aksesnya ini pertumbuhannya akan lebih cepat gitu loh. Sehingga tidak ada yang masyarakat merasa terpinggirkan, tetapi masyarakat akan mendapatkan kesempatan yang sama, hidupnya juga lebih baik. Nah, ini adalah optimisme saya sebagai putra asli Papua yang
hari ini diberikan kepercayaan oleh negara ada di sini. Dan Pak Mendagri sudah menyampaikan kepada saya, menugaskan kepada saya untuk bagaimana menuntaskan masalah mulai dari pengesahan DOB sampai dengan roadmap-nya yang kita buat sampai dengan pemilihan pejabat gubernur definitif. Nah, ini kan tugas yang harus kita tuntaskan karena ini menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, dan dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak Mendagri kepada saya berharap ini bisa kita tuntaskan. Saya juga ingin mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang ada di sana. Mari kita bersama-sama. Ini negara sudah memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa berkarir, bisa bekerja lebih baik supaya untuk kualitas hidup akan kesejahteraan itu bisa kita tingkatkan. Apa yang Anda lihat saat ini untuk tantangan terbesar dalam percepatan pembangunan di Papua? Apalagi sudah ada DOB ya saat ini. Kalau tantangan terbesar yang saya lihat adalah kondisi keamanan yang bisa kita atasi sehingga infrastruktur bisa kita terbangun, kesejahteraan bisa kita terbangun, ekonomi bisa berjalan dengan baik. Tetapi dengan pemekaran ini kan saya berharap bahwa mari kita sinergitas ini kita bangun. Hanya Kemendagri saja tidak bisa. Jadi kita berharap itu dukungan semua pihak, kementerian dan lembaga. Karena ada satu badan yang kita sebut dengan BP3OKP ini akan menjadi payung besarnya kita untuk menggandeng pada kementerian dan lembaga untuk percepatan pembangunan baik infrastruktur, kesejahteraan, pendidikan, ekonomi di Papua, baik Papua maupun Papua Barat. Kalau untuk pimpinan kepala daerah nanti seperti apa DOB dan juga pengawasan dari Anda untuk anggaran distribusi pemerataan di 3 provinsi baru seperti apa? Kalau soal penganggaran kemarin kan DPR RI sudah memutuskan itu menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Pemerintah pusat untuk membiayai proses ini. Tetapi juga di situ tidak menutup kemungkinan kita juga mendapatkan hibah dari provinsi induk atau para kabupaten yang menerima DOB yang baru gitu. Jadi katakanlah sekarang kan ini kan kita memulai sesuatu dari nol ya. Di sana infrastruktur belum ada, kantor-kantor belum ada. Katakanlah DOB di Papua Selatan itu kan Merauke jadi tuan rumah. Nah, kita harapkan pemerintah Kabupaten Merauke itu bisa memberikan akses fasilitas gedung-gedung yang mungkin selama ini belum dimanfaatkan, mungkin dikasih untuk digunakan sementara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru. Demikian pula di Wamena maupun di Nabire, sehingga proses pelayanan dan harapan ini bisa berjalan atas dukungan juga pemerintah daerah. Untuk kepala daerah definitif seperti apa? Siapa yang akan memegang kepala daerah pimpinannya? Iya, kalau kepala daerah definitif ini kan kita akan tunggu di pemilu 2024. Nanti setelah pemilu legislatif dengan pilpres dilaksanakan di tanggal 14 Februari tahun 2024, maka pemilihan kepala daerah itu akan dilaksanakan katakanlah akhir tahun di 2024. Nanti disitulah yang akan menentukan kira-kira siapa yang bisa menjadi gubernur definitif di 3 DOB yang baru. Mungkin Anda bisa gambarkan ke publik provinsi baru ini seperti apa gambaran sehingga masyarakat bisa mencerna lebih dalam soal provinsi Papua Selatan ya Pak ya, Provinsi Tengah, Papua Tengah dan juga Papua Pegunungan. Seperti apa mungkin kondisi geografis, apa hal-hal yang perlu dibenahi oleh kepala daerah setempat nanti jika terpilih di 2024? Ya, saya pikir hanya satu saja yang kondisinya akan jauh lebih sulit ketimbang dengan 2 DOB yang baru. Ya, baik itu DOB Papua Selatan maupun Papua Tengah. Karena Papua Tengah itu aksesnya juga lebih gampang karena dia bisa lewat laut, lewat darat, dan lewat udara. Kemudian juga sama di Papua Selatan. Papua Selatan itu bisa lewat laut, darat, udara. Tapi di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk saat ini bisa hanya bergantung di lewat udara. Akhirnya semen juga harus naik pesawat, kemudian besi semua bahan bangunan naik pesawat, 9 bahan pokok juga naik pesawat. Nah, ini akan jadi tantangan tersendiri. Bagaimana seorang gubernur yang akan datang untuk menggunakan kreativitasnya dia untuk membangun kesejahteraan yang lebih baik supaya tidak perlu ada ketimpangan atau kesenjangan pembangunan itu terjadi. Baik, informasi tadi saya terima dari Anda sendiri ya. Sebelum ke studio kami, Anda bergerak dari Komisi Pemilihan Umum. Apa yang menjadi pembahasan di sana? Mungkin publik juga ingin tahu bagaimana progres dari mungkin data pemilih tetap yang ada nanti di provinsi baru nanti, Pak John Wempi, bisa Anda gambarkan? Ya, memang secara teknis tadi kita tidak sampai diskusi lebih detail. Kebetulan karena saya baru dilantik, tidak sampai 2 minggu saya di Kemendagri, saya sebenarnya itu soan ke KPU bahwa mereka tahu bahwa di Kementerian Dalam Negeri itu ada saya bantu Pak Mendagri untuk bagaimana memperlancar urusan. Mungkin
Pak Mendagri kalau sibuk tidak datang ke KPU, saya yang siap datang, mewakili sehingga ya, Pak, ya? saya bisa dapat diterima oleh teman-teman KPU untuk bagaimana sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri dengan KPU, karena kita menyelenggarakan pemilu ini kan untuk kepentingan publik, dan Kemendagri ini kan bagaimana untuk menjembatani ini supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebenarnya intinya itu. Nah, terkait dengan soal Papua, memang KPU RI ini pingin bersama kita diskusikan. Karena kalau selama ini dapilnya, katakanlah untuk DPR RI dapilnya cuma Papua 1, sekarang kan sudah ada 3 DOB yang baru tambah provinsi induk, berarti sudah 4. Ya. Apakah kita akan bagi untuk DPR RI itu masing-masing provinsi sendiri, atau dapilnya ini kan yang akan diskusi ke depan bersama, katakanlah Komisi 2 DPR, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan KPU, sehingga proses ini bisa berjalan. Hanya penekanan tadi yang disampaikan oleh Ketua KPU RI itu adalah meminta untuk moratorium pemekaran desa, sehingga dengan moratorium ini supaya jangan sampai nanti pada saat kita masuk di dapil, supaya jangan sampai ada pemekaran katakanlah desa dilaksanakan tetapi tidak diketahui oleh Kemendagri, sehingga pada saat mereka data pemilihnya itu jangan sampai jadi tumpang tindih. Baik, itu ada PR ya ke depan untuk moratorium desa di 3 DOP yang baru ini, Pak Wamendagri. Pak Jowempi, menuju 2045 seluruh daerah Indonesia perlu berlari ya Pak ya untuk mengejar target pembangunan dan juga memaksimalkan potensi daerah sesuai dengan karakter masing-masing daerah itu sendiri. Nah, apa yang menjadi fokus utama untuk Papua di masa depan? Papua sebenarnya potensi sumber daya alam itu cukup luar biasa selama ini. Cuman di waktu yang bersamaan, itu yang selalu saya sampaikan, di waktu yang bersamaan itu saudara-saudara kita negara tetangga di Papua Nugini itu dengan potensi yang sama, di sana itu bisa punya perusahaan tambang emas itu bisa lebih dari 7. Kalau kita di Papua ini kan cuma hanya 1 PT Freeport Indonesia. Harapan kita dengan DOB yang baru, dengan pemekaran yang baru, supaya dengan Impres nomor 9 tahun 2020 untuk memberikan akses kesempatan untuk orang Papua supaya bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Paling tidak kita membuka ruang supaya ada investasi, paling tidak ada mini-mini PT Freeport yang lain yang bisa dibuka, sehingga orang putra-putra daerah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja, begitu, mendapatkan kesempatan peningkatan kesejahteraan ekonomi ini bisa dilaksanakan bukan hanya di tambang, tetapi juga potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Papua. Saya kira di laut juga perikanan juga bisa dibangun karena kekayaan yang begitu luar biasa, tapi selama ini tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, saya berharap ini kreativitasnya para gubernur yang akan datang di beberapa DOB yang baru, mari kita bersaing untuk bisa kembangkan potensi itu untuk kesejahteraan rakyat Papua. Saya ingin tahu dan juga publik ingin tahu nih Pak Jowempi, apa pesan Anda untuk masyarakat Papua yang sedang nonton saat ini di News Hour? Saya berpesan kalau kemarin kan ada yang menolak dan ada yang menerima. Ini sekarang undang-undang terkait DOB ya Pak ya? Ya, terkait DOB kan sekarang undang-undang udah disahkan ini. Baik. Tidak ada lagi alasan untuk kita menolak karena undang-undang sudah disahkan. Hari ini saya ajak, mari, mau tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama, mari kita bersinergi, kita bersatu untuk membangun Papua yang lebih baik, supaya orang Papua sendiri itu tidak sia-sia mati di atas tanahnya sendiri. Jadi kita mari jaga tanah, jaga negeri kita dengan baik, tetapi membangun sesuatu yang baik untuk menuju kesejahteraan rakyat Papua yang lebih baik. Gitu. Silakan kalau orang yang berpolitik, silakan berpolitik, tapi mari tugas kita adalah bagaimana mengangkat harkat derajat martabat orang Papua supaya bisa hidup lebih baik. Baik. Artinya sampai saat ini sudah terjadi pro kontra untuk DOB ini ya Pak ya? Ya, kalau selama kemarin-kemarin itu ya. Tapi sekarang kan undang-undang tanggal 30 Juni 2022 kemarin kan sudah disahkan. Baik. Berarti sudah tidak boleh ada pertentangan lagi. Baik. Tapi sekarang mari, yang kemarin menolak maupun yang menerima, kita sama-sama bersatu. Ini tujuannya untuk kita bersama, untuk kesejahteraan Papua. Mari kita menuju Papua yang lebih baik. Baik. Kehadiran Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat menjadi landasan juga ya Pak, legal yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan juga perbaikan atas kesalahan maupun kelemahan di waktu yang lalu, agar masyarakat ini dapat menikmati suasana kehidupan yang lebih baik, lebih maju, serta diperlakukan secara adil dan bermartabat dalam suasana kehidupan yang aman dan bebas dari rasa takut. Itu kuncinya Pak John Wempi selaku Wakil Menteri
Dalam Negeri RI. Terima kasih Pak John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri atas kehadirannya di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang Pak John Wempi, selamat melanjutkan kembali untuk roda pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.